Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Syaputra dengan NIM C1B0200074 dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Tauna Aura Lubis SCMMM. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari manajemen keuangan, yaitu manajemen kas dan sekuritas. Oke, kita masuk ke materi pertama. Di sini materi pertama yaitu pengertian dari manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan nilai kas dan perencanaan kas. Oke, materi selanjutnya yaitu motif dalam menyimpan kas. Motif yang pertama yaitu motif bertransaksi, yaitu uang kas digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran seperti pembelian barang atau jasa, pembayaran gaji, upah, utang, dan pembayaran lainnya. Motif yang kedua, motif berjaga-jaga, yang artinya uang kas digunakan untuk berjaga-jaga sewaktu dibutuhkan uang kas untuk keperluan yang tidak terduga. Yang ketiga, ada motif spekulasi, yaitu uang kas digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang, seperti turunnya harga bahan baku secara tiba-tiba akan menguntungkan perusahaan dan diperkirakan kemungkinan akan meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang keempat, ada motif saldo kompensasi, yaitu salah satu alasan perusahaan untuk mengadakan kas. Perusahaan memiliki saldo kas tertentu di bank dalam bentuk rekening giro sebagai kompensasi atau jasa pelayanan yang diberikan bank kepada perusahaan. Oke, materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi besaran kas. Faktor yang mempengaruhi pertama adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa, adanya pembelian barang dan jasa, adanya pembayaran biaya-biaya operasional, adanya pengeluaran untuk membayar asuransi pinjaman, adanya pengeluaran untuk investasi, adanya penerimaan dari pendapatan, dan adanya penerimaan dari pinjaman. Oke, kita masuk tidak mempengaruhi. Yang pertama adanya penghapusan dan pengurangan nilai buku atau aktiva, penghentian penggunaan aktiva yang sudah habis umum ekonomisnya dan tidak dapat dipakai lagi. Adanya pembebanan terhadap aktiva tetap seperti depresiasi, amortisasi, sandepresi. Setelah itu adanya pengakuan kerugian piutang dan penghapusan piutang karena sudah tidak dapat ditagih lagi. Adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham dan adanya penilaian kembali terhadap aktiva yang dimiliki. Materi selanjutnya yaitu sumber penerimaan kas. Sumber penerimaan kas ada beberapa, yaitu pertama penjualan barang secara tunai, pembayaran piutang oleh pelanggan, hasil penjualan aktiva tetap, penjualan saham dalam bentuk kas, pengeluaran surat utang jangka pendek, pengeluaran surat utang jangka panjang, penerimaan dari sewa, penerimaan dana sumbangan, pengembalian kelebihan pajak, dan bentuk pengembalian lainnya. Materi selanjutnya penggunaan kas. Penggunaan kas yang pertama pembelian barang secara tunai, pembayaran biaya seperti gaji dan upah, pembayaran sewa, pembayaran asuransi, pembayaran pajak, pembayaran iklan atau promosi lainnya, pembayaran persekot, pembayaran angsuran pinjaman, pembelian barang berharga jangka pendek, pembelian surat berharga jangka panjang, penarikan kembali saham yang beredar, dan terakhir pengembalian kas oleh pemilik. Oke, kita masuk ke pengertian dari manajemen sekuritas. Surat adalah surat-surat berharga yang segera dapat dijual untuk memperoleh uang kas atau marketable sekuritas, yaitu surat-surat berharga yang dapat diuangkan dengan mudah dan diperjualbelikan di pasar uang atau bursa modal jangka pendek. Ada motif-motif dalam manajemen sekuritas atau surat berharga. Yang pertama motif transaksi, yaitu pembelian
marketable sekuritas yang akan dijual kembali untuk menutup pembayaran yang sudah diketahui sebelumnya. Motif yang kedua, motif berjaga-jaga, yaitu penanaman modal dalam marketable sekuritas untuk mendapatkan sejumlah aktiva lancar yang dapat diuangkan dengan segera untuk memenuhi berbagai pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya. Motif yang ketiga, motif spekulasi, yaitu investasi dalam marketable sekuritas karena tidak adanya investasi lain dari uang kas yang sementara waktu belum digunakan. Keadaan tersebut bukan suatu hal yang bisa terjadi. Oke, kita masuk materi yang selanjutnya, kriteria pemilihan sekuritas. Kriteria pemilihan sekuritas dapat dilihat dari beberapa macam pertimbangan, yaitu meliputi risiko keuangan atau financial risk, yang itu risiko ke suku bunga atau interest rate risk. Setelah itu risiko likuiditas atau liquidity risk. Setelah itu risiko inflasi dan tingkatan keuntungan yang diharapkan. Berbagai pertimbangan tersebut akan menentukan besarnya dana yang akan ditanamkan dalam sekuritas atau surat berharga jangka pendek. Perusahaan akan berusaha memperkecil risiko yang mungkin dihadapi dengan harapan memperoleh keuntungan atau return yang maksimal. Nah, mungkin itu saja materi yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.